Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa tilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliyaihi sholihin wal ulama'il amilina ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina al-khidir Abil Abbas Baliyat Nimalkan alaihi salam wa ila hadrati syairi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila hadrati awliya'i tis'atil ladzina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasaikhud diniyah wal wasoyal imaniyah Syekhul Imam Barokatil Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahuzu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamasukit tamim bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'a warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata khizil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa 'allimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah majlis, ikhwani rahimakumullah. Salam seger waras, selamat wilujeng rahayu lir sambikala, tebih saking rubedo. Salam sembuh, sehat, selamat, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilaku zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah, mengkaji kitab An-Nasaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah, serta diskusi atau ngobras kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah, sebagai muslimin dan muslimat yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta menjadi bekal kita kelak meninggalkan dunia yang rapuh dan fana ini, kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaiqud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman berapa? 200. Udah 200 saja. Halaman 203. Baris kedua dari atas. Baik, saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Harap diperhatikan dan disimak dengan seksama dalam tempo yang secukupnya, dalam sesingkat-singkatnya, secukupnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu wala hatta ala rajuli bima asobahu minal mar'ati dunaz zina minal kublati wal lamsi wa nahwi dalika walakinnahu husiba anna alaihi bidalika haddan wallahu wa rasuluhu a'lam. Wa minal muhafazati ala sholati wal iqamati laha al mudawamata wal muwazabatu ala fi'liha bil jama'ati wa dzalika li anna sholata bil jama'ati taqdulu ala sholatihi wahdahu bisab'in wa isrina darajatan kama waroda bihil hadisu as-sahihu faman tasahala bihadar ribhi ad-dinil ukhrawi alladzi la ta'aba fi tahsilihi wala masyaqqata fi nailihi faqad azumat am musolihid dini goflatuhu wa qalla fi amril akhirati robbatuhu la siyama wa huwa ya'lamu min nafsihi kasrota ma yatahammaluhu
minat ta'abi wa yuqasi minal masyaqi fi talabi ribhid dunyal yasiri al hakir wa idza kasola lahu minhu syai'un tafihun bita'abin kasirin nasiya ta'abahu wa addamana lahu min ribhid dunya alfaniyati gonaman jasiman afala yakhsha maya'rifu min nafsihi hadhil awsafa ayakuna indallahi minal munafiqin wa bima wa'adallahu bihi minal mutasakkikina walam yablugna fi jumlati ma balagona ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu sholla munfaridan wala sholatan wahidah wallahu a'lam bissawab. Kita artikan kembali ke halaman 203 baris kedua ya. Qultu saya berkata wala ada dan tidak ada hak atau hukuman ala rajuli terhadap laki-laki lima asobahu tentang apa yang telah mengambilnya minal mar'ati dari seorang perempuan dunaz zina yang selain zina minal kublati yaitu dari mencium wal lamsi dan menyentuhnya wanah dzalika dan lain sebagainya. Walakinahu akan tetapi musibah dihitung anna alaihi bahwasanya mesti kepadanya bidzalika dalam hal itu haddan dikenakan had wallahu dan Allah wa rasuluhu serta rasulnya alamu yang maha mengetahui wa minal muhafadzati dan di antara memelihara ala sholati kepada sholat wal iqamati laha dan mendirikan kepada sholat itu al mudawamata yaitu menekuni wal muwazabatu dan mengerjakan terus-terus ala fi'liha melakukan sholat itu bil jamaati dengan berjamaah
Wadalika dan yang demikian itu li'anna sholata karena bahwasanya sholat bil jamaati dalam berjamaah itu tak dulu melebihi ala sholatihim atas sholatnya wahdahu sendirian bisab'in wa isrina darajatan dengan 27 derajat kama waroda bihil hadis sebagaimana yang telah datang hadis as-sahihu yang sahih yang menerangkan hal itu Faman tasyahala barang siapa yang kemampangan bihadar rifki dengan keuntungan adini keagamaan al-ukhrawi mengenai akhirat alladzi la ta'aba yang tiada kelelahan bitaksilihi dalam menghasilkannya wala masyaqqata dan tiada kesulitan binailihi dalam mencapainya faqad azumat maka sungguh besar sekali anu sholihiddini dari kemaslahatan agama gofratuhu melalaikannya waqala dan sedikit sekali bi amril akhirati dalam urusan akhirat Rabbatuhu mencintainya Rasiyama apalagi wa huwa ya'lamu dia itu mengetahui min nafsihi dari dirinya sendiri kasrota akan banyaknya mayatahammaluhu yang dipikulnya minata'abi dari kelelahan wayukosi dan mengukur minal masaki kemasyakotan fitolabi di dalam mencari ribhid dunyal yasir keuntungan dunia yang sedikit al-hakiri lagi yang hina wa idza hasolalahu dan apabila telah berhasil minhu syai'un dari keuntungan dunia baginya sesuatu tafihun yang sedikit bita'abin dengan capek kasirin yang banyak nasiya ta'abahu maka ia lupa akan capeknya wa adda mana lahu dan menganggap apa yang ia peroleh
apa yang ia peroleh min rizqid dunya dari keuntungan dunia al-faniyati yang rusak itu gonaman sebagai keuntungan jasiman yang besar. Apala yakhsha apakah tidak takut maya'rifu orang yang mengetahui min nafsihi dari dirinya sendiri hadhil awsafa akan sifat-sifat ini ayyakuna indallahi bahwa ia di sisi Allah minal munafikina menjadi sebagian dari orang-orang yang munafik wa bima wa'adallahu bihi dan dalam apa yang telah Allah menjanjikannya minal mutasyakikina dari orang-orang yang ragu-ragu walam yablugna dan tidak sampai kepada kita fi jumlati dalam jumlah ma balagona apa yang telah sampai kepada kami Ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sholat bahwasanya ia telah sholat munfaridan sendirian wala sholatan dan tidak sekali sholat wahidatan sekali sholat pun wala sholatan wahidatan dan tidak sekali sholat pun wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kabarukan kita karena soal iziniyah wal wasoyal imaniyah sebagai referensi di dalam kajian tafakur mutola'ah serta diskusi atau ngobras kita pada malam hari ini. Kita ngobras saja ya, ngobrol asik dengan landasan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi dan rujukannya. Mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, mening. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke halaman 203. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim.
Qultu wala hadda ala rajuli bima asabahu minal mar'ati duna zina minal qiblati wal lamsi wa nahwi dzalika walakinahu usiba ana alaihi bidzalika hadda wallahu wa rasulahu a'lam. Qultu aku katakan. Yang dimaksud aku katakan adalah musonif yang menyusun kitab ini, yang bilang aku katakan. Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau adalah Sohibul Rotib. Nah, yang mengatakan aku katakan itu beliau yang berkata. Qultu, beliau katakan aku katakan wala ada ala rajuli, dan tidak ada hak itu hukuman, ketetapan hukum. Ya. Ala rajuli terhadap laki-laki, ada terhadap seseorang juga boleh. Fima asobahu minal mar'ati, tentang apa yang telah mengambilnya dari seorang perempuan, duna zina, yang selain zina. Kemarin ya, minggu yang lalu kan diceritakan ada seorang laki-laki. Di sini saya bacakan ulang kedua. Waqad waroda ana hadhil ayat nazalat fi rasulin asoba min imra'atin maduna zina wa jaa ila rasulillah yas'aluhu ayyukima alil hadda falam yarudda alaihi kata uqimati sholatu falamma faragha alaihi salam min sholatihi istahbaruhu faqara'a hadhil ayat faqala rajulu hadzali khosotan amri nasi amma qala bahwa lin nasi ammatan. Diterangkan waqad waroda ana hadil ayat, dan telah datang bahwasanya ayat ini, ya, ayat ini firman Allah di atasnya, di mana Allah menyatakan qala Allah Ta'ala wa aqimis sholata tarafan nahari wa zulafan minal laili innal hasanati tudhibna sayyi'at zalika dzikra lidzakirin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat tarafan nahari, ya, pada dua tepi siang atau pagi dan petang, wa zulafan minal laili, dan pada bagian permulaan daripada malam. Innal hasanati, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu yudhibna sayyi'at, ya, menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Zalika dzikra lidzakirin, itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat, mau berzikir. Nah, diterangkan sebab-sebab turunnya ayat ini. Waqad waroda ana hadil ayat, dan telah datang bahwasanya ayat ini nazalat, telah turun fi rajulin, tentang peristiwa adanya seorang laki-laki asoba min imro'atin, yang telah mengambil dari seorang perempuan perbuatan yang selain zina. Jadi ada orang laki godain cewek lah, tahu megang-megang, tahu meluk, tahu apa jibit, nyetot, nyiwel, sweet, becot, ya kan, kita tidak tahu. Apa? Sweet. Ya gitu kira-kira. Tapi duna zina, tidak sampai berbuat zina. Wajah ila Rasulillah, lalu laki-laki itu datang kepada Rasulullah. Mau ngapain? Yas'aluhu ayyukima alil had. Mereka meminta kepada Rasulullah supaya dia dihukum karena perbuatannya itu. Minta dihukum. Ya Rasulullah, saya tadi habis ini sama perempuan. Ini apa? Ini begini. Kira-kira gitu. Ya, minta dihukum. Hukum saya ya Rasul. Falam yarudda alaihi, maka Rasul tidak menjawab kepadanya, enggak dijawab. Wah, ini diobrolin panjang-panjang aib, ya kan?
Tidak dijawab sama Rasulullah. Hatta mati sholat, hingga didirikanlah sholat sampai Nabi sholat. Falamma faragha alaihi salam min sholatihi, maka tatkala Rasulullah SAW selesai sholat, istahdarahu, maka beliau memanggil kepada laki-laki itu, dipanggil laki-laki itu. Nah, untuk ngapain? Lalu Rasulullah membacakan ayat yang tadi turun. Faqara'a hadhil ayat. Lalu Rasulullah membacakan ayat ini tadi, yang bunyinya aqimis sholata tarafan nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dirikanlah sholat pada tepian siang dan permulaan daripada malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan. Jadi gitu, dibacakan ayat itu. Artinya keburukan-keburukan yang dilakukan seseorang itu bisa terhapus dengan perbuatan baik. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan burukmu itu dengan amal-amal kebaikan tamhuha. Niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang engkau lakukan. Islam itu, Allah itu, sayang sama kita. Benar. Makanya kalau kita berpikir ini, buruk itu ada atau enggak? Enggak ada. Jelek itu ada enggak? Enggak ada. Enggak ada keburukan itu. Buruk, baik, terhapus buruknya. Yang ada baiknya. Allah itu asik kalau kita itu. Yang enggak asik itu makhluknya, manusianya yang berlaku. Karena membicarakan Tuhan pakai ini, pakai pikiran, pakai akal. Padahal Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Zat Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Allah itu sudah tidak pernah itu, semua sudah dilengkapi. Allah tinggal menyaksikan aja sebetulnya. Allah itu sudah, menyaksiin aja Allah itu. Kan semua sudah dikompletin. Yang baik nanti kamu akan merasakan kebaikanmu, yang buruk kamu merasakan. Ini Allah cuma lihat aja. Yang galuh dilihat, galuh rasamu, akibat kelakuanmu dulu. Oh yang senang bersyukur, apa ya? Menurut wakafa billahi syahid, cukup Allah menyaksikan. Sebetulnya enggak seserem yang dibayangkan itu. Seolah-olah Allah sadis, enggak. Coba bayangkan, ketika kita mau niat berbuat baik, niat belum melaksanakan, baru niat mau berangkat ngaji, itu buku kita langsung ditulis sama kiraman katibin. Tahu kiraman katibin? Juru tulis yang mulia. Jadi kita ini punya kitab yang akan tertulis dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Itu tertulis. Kita yang dete, kiraman katibin yang nulis. Niat baik, tak langsung itu tulisan. Pahalanya 1, karena sudah niat mau ngaji. Niat mau ngaji, wonten 1. Ya, begitu berangkat ngaji, tulis lagi. Sudah berangkat ngaji, duduk di majelis taklim 10. 10. Begitu mati ditulis, mati di jalan Allah. Yadkhulul jannata bi ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Asik gak? Asik. Man kharaja fi majlisil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa fi sabilillah,
maka dia itu berada di jalan Allah. Hatta yarji sampai dia mati, pulang ke rumahnya. Lalu berangkat ngaji, ya kan, di jalan mati. Fisabilillah. Nah, mati fisabilillah itu matinya mati syahid. Orang mati syahid, yadkhulul jannata bi ghairi, masuk surganya tanpa dihisab. Asik nggak itu? Nah, ini yang kebaikan. Yang keburukan, begitu kita niat jelek, niat mau berbuat buruk, jahat, tidak ditulis apa-apa, kosong, catatannya kosong, tidak ditulis. Kalau kita berbuat, niat jeleknya itu dilakoni, berbuat jelek, berbuat jahat, saya niat menolong, tidak ditulis. Begitu nyolong, cuman ditulis telah nyolong. Nggak tahu nyolong apa. Ponternya -1. Hebat ya? -1. Begitu berbuat baik, 1 ini hapus +9. Karena begitu berbuat baik kan 10. Berbuat buruk 1, terhapus yang 1 itu. Masih punya saldo. Terus buruk itu ada atau tidak? Ya ada sebetulnya dalam pandangan Allah. Yang resek menunggu. Saya lihat kebuker, tidak ditulis. Lihat kebuker, malah dapat pahala. Saya itu kalau niat kebuker dapat pahala 1. Dicatat. Niat kebuker silaturahmi dapat pahala 1. Dapat pahala saya. Loh iya. Loh di sana banyak ada besan saya. Dapat pahala saya. Nah, tapi kalau yang niat Ahmad, terus rundingan sama Aris, sama Kang Kono. Belum tentu. Baru niat nggak ditulis. Kang Kono bilang Muhammad, mat kebuker lo, bete kita ngaji mulu misalnya. Mau dibuker ada apa? Ceweknya mulus-mulus, dimbul. Dia udah berjejer di depan jalan. Nah, banyak kupu-kupu. Pan mano. Ya. Itu niat gitu, nggak ditulis. Begitu kita berangkat ke sana, diem. Udah bertiga-tiga milih sesuai selera masing-masing. Mat, gue di sini aja ya. Iya mas, gue yang sama tuh kayaknya tuh, katanya Mainol. lencir orangnya, kata gimana? Mas Pak seneng yang dimplor. Senang Pak. Yang Aris bingung. Yang tempatnya ngapak. Aris bingung milih yang mana. Orang belum pernah punya pilihan. Ini pengalaman. Bisa kepethuk lho. Begitu kepethuk, gemeter gitu ya kan. Dulu kan gemeter. Mas Muhammad asik ngobrol dan pengalaman. Sementara Aris mau berhentiin gemeternya ini nggak hilang-hilang gitu ya. Akhirnya si Mas Nok sama Ahmad udah nego tuh. Udah deal tos sama duas. Aris lari-lari. Muhammad, Mas Nok, balik aja. Balik apa? Gua gemeter terus nih kan. Demam panggung. Iya, gua gemeter terus ini kayak gua mau ngomong nggak bisa kata. Terus gimana? Anterin gua pulang dulu. Loh. Terus bertiga sepakat pulang. Nggak jadi ngejablek. Itu ditulis ini pahala +1. Hebat nggak? Makanya kalau urusan gitu ngajak Aris. Nyantol aja, hitung-hitung bantu Aris.
nek ra nyantol golek pahala batalin maksiat. Hebat kan? Jadi ittaqillah haitsu kunta. Takwalah kamu kepada Allah itu di mana saja engkau berada. Wa bi'i sayyi'atal hasanata tamkuha. Iringi perbuatan jahatmu, perbuatan burukmu itu dengan amal-amal kebaikan, niscaya kebaikan itu bisa menghapuskan dosa itu. Begitu juga peristiwa yang diceritakan dalam hadis ini. Seorang laki-laki yang godain cewek tadi, laporan ke Rasulullah, gak dijawab, ditinggal sholat sama Rasulullah. Selesai sholat dipanggil, Rasulullah membacakan ayat ini, aqimis sholata tarafal nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at. Artinya sholat yang dilakukan seseorang itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat antara sholat itu. Sholat yang satu pada sholat yang lain adalah merupakan penghapus dari dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Paham dong? Paham ya? Nah, itu. Oke, kita lanjutin. Nah, itu maksudnya ini. Kalau nggak dijelasin ke sebelumnya nggak paham cuman. Kok tiba-tiba wala adalan rojuli bima sobahu minal mar'ati dunazina minal kublati kan gitu. Ya, wala adalan rojuli dan tidak ada hak atau hukuman terhadap laki-laki bima sobahu minal mar'ati tentang apa yang telah mengambilnya dari seorang perempuan dunazina selain zina. Apa bentuknya? Minal kublati, yaitu mencium. Nah, dosanya mencium itu bisa terhapus. Balamsi, ya, menyentuhnya, nyenggol, kepet-kepet. Wanah tidalika dan lain sebagainya. Walakinahu musibah narif tidalika hadan wallahu warahmatullahi akan tetapi dihitung bahwasanya mesti kepadanya dalam hal itu dikenakan hak itu adalah Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tidak ada haknya, tapi kalau zina ada haknya. Itu kalau jatuh di hukum Islam, ya, hukum kisos. Oke, kita lanjutkan ya. Paham ya? Ya. Pokoknya kita asik aja lah, nggak usah terlalu itu. Kalau ngantuk ya ngopi lah. Wa minal muhafadzati ala sholati wal iqamati lahal mudawamata wal muwadzabatu ala filiha fil jamaati. Wa dzalika li anna sholata fil jamaati tabdulu ala sholatihi wahdahu bi sab'in wa isrina darajatan. Kama warada bil hadis sahih. Wa minal muhafadzati dan di antara memelihara ala sholati kepada sholat. Aladinahum fi sholatihim yukhafidun, orang-orang yang di dalam sholatnya mereka menjaga sholatnya, memelihara sholat. Wal iqamati laha dan termasuk mendirikan sholat. Kan ada mengerjakan sholat, ada menjaga sholat, ada mendirikan sholat. Dan yang termasuk menjaga, memelihara sholat, mendirikan sholat itu adalah al-mudawamata wal muwadzabatu, yaitu menekuni dan mengerjakan terus-menerus ala piliha bil jamaati, melakukan sholat itu dengan berjamaah. Yang dimaksud orang menjaga sholat, mendirikan sholat itu bahwasanya dia menekuni sholat itu dengan terus-menerus melakukannya dengan berjamaah. Wadzalika li anna sholata bil jamaati, dan yang demikian itu karena bahwasanya sholat dalam berjamaah itu tahdulu ala sholati wahdahu, melebihi atas sholatnya sendirian, bisab'in wa isrina darajatan, dengan 27 derajat. Kama warada bil hadis sahih, sebagaimana yang telah datang diterangkan dalam hadis sahih menerangkan hal itu. Jadi memelihara sholat, mendirikan sholat itu ya, yang dimaksud itu yaitu mudawamah. Mudawamah itu tekun, mudawamah itu tekun.
Wal muwadzabah itu terus-terusan. Tekun, menekuni dan terus-terusan di dalam melaksanakan sholat itu dengan berjamaah. Itu yang dimaksud termasuk dari menjaga, memelihara dan mendirikan sholat. Kenapa? Karena sholat berjamaah dengan sholat sendirian itu memiliki keutamaan. Jadi kalau sholat sendirian itu 1, kalau sholat berjamaah itu 27 derajatnya. 1 sampai 27. Kalau sendiri 1, berjamaah 27. Berjamaah di rumah ya 27. Di masjid ya 27. Makanya dalam musim Covid ini kan difatwakan sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Kenapa? Iya dari dulu juga iya, di kebun juga iya, sama aja. Sholat di kebun pakai sajadah godong gedang ya sama, kalau berjamaah juga 27. Akan tetapi, nah, kenapa harus ke masjid? Ada keutamaan-keutamaan bagi orang yang melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid. Itu yang utamanya. Bukan sholatnya yang jamaahnya di masjid itu. Di rumah jamaah 27 itu pahala berjamaah. Di masjid berjamaah 27, kalau di masjid sendirian ya 1, tapi ada keutamaan ketika dia menampakkan kaki menuju setiap tapaknya ini rahmat. Nah, apalagi sholat Id malah dianjurkan berangkat dari pintu depan sana ke sana, pulang ke pintu belakang ke sana, supaya rahmatnya lebih banyak dan memiliki syiar yang lebih luas. Itu sebetulnya bukan masalah jamaah. Nah, ini kan dipakai dalil gitu, lucu diakal-akal itu ya. Supaya masjidnya ditutup nggak apa-apa gitu. Sebetulnya jamaah diterangkan di hadis-hadis. Nah, kemudian dijelaskan oleh musannif, faman tasahhala bihadzal ribqid dinil ukhrawi alladzi la ta'aba fi tahsilihi wa la masaqata fi nailihi faqad azumat an musallifid dini ghaflatuhu wa qalat fi amril akhirati rabbatuhu la siyama wa huwa ya'lamu min nafsihi kasrata ma yatahammaluhu min ta'abi wa yuqasi min al-masaki fi talabi fid dunya yasiril hakir. Faman tasahala, maka barang siapa yang gemampangan, barang siapa yang gampang-gampangin, nyepelein gitu ya, bihadzal ribqid dini, dengan keuntungan keagamaan al-ukhrawiyyi mengenai akhirat. Gampang-gampangin urusan agama, urusan akhirat. Alladzi la ta'aba bi tahsilihi, yang tidak kelelahan dalam menghasilkannya. Enggak capek kan berangkat ngaji juga. Jalan ke masjid enggak capek, enggak lelah kayaknya. Ya kan? Tapi digampang-gampangin. Gitu ya. Wala masaqata, dan tidak ada kesulitan apa-apa. Enggak ada apa-apa ke masjid juga. Enggak sulit, enggak itu. Gitu ya. Binari dalam mencapainya. Mencapai masjid enggak sulit. Faqad azumat al-musallifid dini, maka sungguh besar sekali dari kemaslahatan agama. Ghaflatuhu, melalaikannya. Coba barang siapa yang menyepelekan urusan-urusan agama, urusan-urusan akhirat, padahal untuk melakukannya nggak lelah, nggak capek, hanya cuma masjid, dan tidak ada kesulitan untuk bisa ke masjid, tidak ada kesulitan. Begitu mudahnya dalam urusan agama dan akhirat disepelein, dia begitu mudah melalaikannya. Sementara baqalat fi amril akhirat, dan sedikit sekali dalam urusan akhirat, rabbatuhu, mencintainya. Kesukaannya terhadap urusan akhirat cuma sedikit sekali, padahal keutamaan kemaslahatannya besar. Tidak harus berlelah-lelah, tidak harus capek-capek, nggak ada kesulitan, tapi disepelein, padahal keutamaannya besar. Gitu ya. Dan sedikit, sukanya itu sedikit. Malah kadang-kadang sak kobere urusan agama, urusan itu.
Sementara la siyama wa huwa ya'lamu min nafsihi. Apalagi dia itu mengetahui dari dirinya sendiri kasrota mayatahamaluhu, akan banyaknya yang dipikulnya minata abi, dari kelelahan, wayukosi, dan mengukur minal masaki, kemasakotan, fitolabi ribkit dunia yasiril haki, di dalam mencari keuntungan dunia yang sedikit lagi hina. Urusan agama, urusan akhirat yang mempunyai keutamaan yang besar, untuk mendapatkannya tidak sampai lelah, nggak ada kesulitan, tapi memiliki keutamaan yang lebih besar, lebih tinggi daripada nilai dunia. Dia malas-malesan, bahkan dia lalaikan. Sementara dia sendiri tahu urusan dunia begitu berat mikulnya, capek, seharian harus keliling, dapatnya cuma sedikit, dibela-belain. Keuntungan tidak seberapa. Coba, plus panah dunia ini rusak. Nah, lucu ya. Begitu, bila urusan agama, urusan akhirat disepelein, tapi urusan dunia yang nggak seberapa, harus dengan pekerjaan yang begitu berat, harus manggul, harus macul, harus macam-macam, dibela-belain. Keliling kampung jaga kopet dibelain mergo bayarane. Ngaji itu alasannya akeh. Pengajian ora tau teko. Lucu ndak tuh? Ada. Cuman perkara dunia yang fana dibela-belain, urusan akhirat, urusan agama yang memiliki keutamaan kemaslahatan yang besar dengan pekerjaan yang tidak terlalu capek. Enteng kan? Ngaji ya enteng kan, cuma datang duduk sambil ngopi. Tapi keutamaannya besar, dilalaikan, dienteng-entengin, digampang-gampangin. Walau akhiratu khairul laka minal, sedangkan akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Giliran dunia yang enggak seberapa, mendapatkannya dengan bersusah payah, dengan pekerjaan yang berat-berat, dibela-belain, sampai ngelupain urusan akhirat dan agama. Enteng-entengin urusan agama, padahal dunia itu cuma sedikit dan hina, dan yang ada cuma kata murgana dunia itu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan bukanlah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Kesenangan apapun yang kita jumpai dunia ini menipu, kebohongan. Kebohongan. Allah menyatakan mataul ghurur. Allah sendiri menyatakan dunia ini mataul ghurur. Semua yang kau hadapi, kau jumpai mataul ghurur. Penipu, kebohongan. Tapi dibela-belain. Urusan agama, urusan akhirat yang mempunyai nilai yang tinggi dilupa lu. Padahal untuk mencapainya hanya dengan pekerjaan yang ringan dan tidak ada kesulitan untuk mencapainya. Dunia susah, berat, tapi dibelain. Padahal dunia ini cuma kebohongan yang terselubung. Kebenaran yang kita jumpai di dunia adalah kebohongan yang terselubung. Hakikatnya Allah yang menyatakan mataul ghurur di surat Al-Hadid itu. Nah, saya punya cerita. Mau saya ceritain ya? Ibu mau saya ceritain ya? Tapi saya ceritain perempuan malam ini. Enggak tersinggung? Oh enggak lah. Kalau bapak-bapak senang nggak ceritain perempuan? Hah? Jadi gini ceritanya. Ada dua wanita cantik. Dilala wanita ini ya dua. Itu ya kan?
Ada dua wanita cantik. Yang satu namanya kebenaran, yang satu lagi namanya kebohongan. Ini saya ulang-ulang nggak pernah dengar dia tambah apa. Nah sesuk nggo bahan khotbah Jumat. Belum pernah ada. Haji. Jumatan ngeliatin cewek cantik. Makanya, jadi ada dua wanita cantik. Kalau cantik biasa lah, kalau cantik sampai mulai-mulai kalau Jawa Timuran itu yang luar biasa. Yang biasa kan pasaran ada di mana. Cerita saya ini luar biasa. Ada dua wanita cantik, yang satu namanya kebenaran, yang satu lagi namanya kebohongan. Nah, pada suatu hari si kebenaran dan si kebohongan ini bermain bersama. Nah, kata si kebohongan kepada si kebenaran, yuk kita main ke sana yuk. Tempatnya enak. Di mana tuh itu sana enak. Ayo dah. Jalan ini kebenaran dan kebohongan ke suatu tempat. Begitu di suatu tempat, dalam hati si kebenaran nggak ucap, si kebenaran dalam hati, wah cuacanya cerah, tempatnya indah, aduh enak bener ini. Dia sedang berpikir seperti itu. Tiba-tiba si kebohongan berkata, kebenaran, ayo kita ngadem di tempat itu yuk, tempatnya enak tuh di situ kita bisa istirahat. Ayo, diajak ke satu tempat. Ternyata tempat itu adalah sumur besar. Di situ ada sumur besar. Ya sumur dulu, kalau sekarang mah kecil-kecil sumur, kalau bagian sumur gede memang mendingan gue baik kontrakan kena orang pintu ya kan. Di sana sumurnya gede, cakep ada pokoknya seger ada tembok. Nah gede, ada kalau di sini ibarat kayak kolam renang gitu lah. Gedenya itu kayak gitu, bagus lah. Nah, si kebenaran dalam hati enak banget tempat ini. Tuh, akhirnya si kebohongan bilang sama si kebenaran, yuk kita mandi yuk di sini. Kita bisa berendam di sini, bisa kungkung kita, bisa berenang kita di sumur ini. Si kebenaran mau ke sumur, dalam hatinya jernih benar ya airnya, sampai dasarnya kelihatan bening. Kalau berenang di sini pasti enak nih, seger. Lagi ngelamun begitu, tiba-tiba si kebohongan melepas bajunya. Baju kebohongan ini dilepas, telanjang bulat. Aja bayangkan wanita cantik telanjang bulat, nggak usah bayangin wanita cantik telanjang bulat, nggak usah. Jadi si kebohongan ini membuka pakaiannya, telanjang bulat. Terus jebur, payaul, buruan ya, ceblon. Kebenaran wah, seger bener enak itu si kebohongan. Tertarik itu si kebenaran. Akhirnya si kebenaran membuka bajunya. Wanita cantik si kebenaran ini, baju kebenaran itu dibuka, telanjang bulat. Ditaruh bajunya, dia lompat ke sumur. Berenang berdua-dua. Udah berdua, udah mulai saut-sautan ini. Iramanya udah mulai harmonis. Udah kayak Akhri lagi ngumpulin gentong mandian mayat, terus amat ngumpulin gentong obat. Gitu ya. Oh enak tuh berdua-dua di situ. Lagi asik mandi berenang berdua, itu si kebohongan dan kebenaran. Tiba-tiba si kebohongan naik. Dia keluar dari sumur. Begitu keluar dari sumur, dia pakai baju si kebenaran. Jadi akhirnya baju kebenaran ini dipakai sama si kebohongan. Sementara si kebenaran masih di dalam sumur. Nah, dia berpikir kebohongan kok lama nih nggak lompat-lompat berenang, curiga kebenaran ikut naik. Begitu naik, telanjang nggak? Telanjang, habis berenang.
Langsung pula dia naik ke atas sumur, dia cari bajunya, ternyata baju kebenaran sudah dipakai oleh si kebohongan. Lalu si kebohongan teriak-teriak, kebohongan, itu baju gue itu. Ngapa baju gue lu pakai? Akhirnya apa? Si kebenaran ini kecewa, kesel, dan malu. Kasih benar, malu saya. Kenapa? Itu baju kebenaran kok dipakai untuk membungkus kebohongan. Malu saya jadinya. Si kebenaran yang malu melihat kelakuan si kebohongan itu. Dia pakai baju kebenaran untuk bohongin orang. Orang banyak tertipu. Si kebohongan malu, kecewa, marah. Coba bayangkan, orang kecewa, orang malu, wajahnya ceria apa tidak? Enggak. Kusut. Sehingga orang-orang lihat kebenaran itu kayak antipati tuh. Kebenaran wajahnya gitu ya kan? Padahal dia kebenaran sebetulnya. Tapi orang lihat kayak gimana gitu. Karena kebenaran itu sedang kecewa, sedang kesel, sedang malu. Wajahnya begitu itu. Nah, akhirnya karena malu, si kebenaran kembali ke sumur. Masuklah kebenaran itu ke dalam sumur, nggak keluar-keluar. Karena malu dan kesel kalau melihat keluar. Kenapa? Baju kebenaran telah dipakai untuk membungkus kebohongan sehingga menipu orang seluruh dunia. Sehingga seluruh dunia manusia terjebak dengan mataul gurur. Dengan yang menipu masih tetap di dalam sumur. Maka kalau mencari si kebenaran, jangan kemana-mana. Karena yang kemana-mana itu cuma baju kebenaran yang dipakai oleh si kebohongan. Sementara kebenarannya sendiri ada di dalam sumur. Cari kebenaran datanglah ke sumur. Kenapa? Sumur itu akan tetap pada kedudukannya dan dia menjadi wadah sumber yang mengeluarkan air yang murni. Yang airnya itu suci dan bisa mensucikan. Kalau nyari keluar, kalau air sudah keluar dari sumur, tidak jelas. Kalaupun dia suci, zat airnya, tapi tidak akan mensucikan karena sudah dicampur sirup, campur kopi, campur teh. Suci zat airnya, tapi tidak bisa untuk berwudu. Tidak bisa untuk mandi, betul? Jadi kebenaran ada di mana? Di sumur. Pengen saya datang ke sumur. Dan sumur itu tetap akan sumbernya mengeluarkan air yang murni, tidak terkontaminasi oleh apapun. Dan siapa di sumur bisa enak? Hah? Enak ya? Ke sumur mau ngapain? Mau ngadem aja, mau panas gerak di sumur, ngadem doang ya gitu. Lu mau ngapain ke sumur? Mau istirahat tuh buat apa? Wah, ini saja. Ayo. Sumur mau capek banget di rumah. Berantakan di rumah panas kan dalam neraka. Terus bawa ke sumur aja tuh mau ngadem. Terus dia kali yang penting itu merokok, ngadem, ngopi. Itu tulis lah, kalau nggak tahu selangnya susah merokok gitu. Pinter-pinter yang kita dia nggak tahu. Dunia sini akal-akalan. Betul. Ganti yang hangat. Betul. Di sumur mau ngadem boleh, rokokan boleh. Saya mau sekedar mau cuci muka, silakan di sumur cuci muka, adem, istirahat lagi rokokan. Ngadem di sumur boleh. Saya pengen mandi, silakan mandi di sumur. Saya haus pengen minum, ambil air sumur murni, suci mensucikan. Wah, saya ke sumur mau ini. Mau berendam di sumur lah. Mau berendam di mana? Ya. Di situ yang ada krokodilnya boleh. Mau menghilangkan hawa nafsu, berendamnya di situ.
Langsung hawa nafsunya hilang. Sosisnya Bukan baju panjang bulat, hukum berendam di situ. Hilang semua. Besok udah nggak ada hawa nafsu. Dianggap sosis, dicaplok sama Pak Model. Ayo Mas, berani enggak? Loh, nyatanya pakai puasa nggak bisa. Pakai puasa nggak bisa menghilangkan hawa nafsu. Hukum. Nah ya, oh itu tiap hari dimakan timpaninya sosis. Dia pas goreng apa kau makan? Dikira sosis caplok dia alhamdulillah. Oh, saya ini. Bercanda tapi serius ya. Jadi begitu ceritanya. Sampai ke sumber tersalah. Di situ ada sumber air yang murni. Cuma mau ngadem, ngopi, rokokan, enggak apa-apa. Mau cuci muka, raut, enggak apa-apa. Mau mandi, enggak apa-apa. Airnya suci dan menyucikan. Lebih dari 2 bulan. Terjaga kesuciannya. Betul? Ya. Saya jangan cuma mandi berendam. Gua mau bawa jerigen. Mau bawa jerigen. Saya mau bawa galon. Mau bawa galon. Saya mau bawa botol aqua yang kecil. Sakarepmu terserah sesuai kebutuhanmu. Pulang nanti bawa pulang lah. Malah barokah biar buat yang di rumah, buat anak, istri, cucu. Please. Kenapa? Yang namanya sumber dibutuhkan nggak dibutuhkan dia nyumber. Betul. Dan nggak harus beli. Karena sumur nggak pernah jualan. Tapi kalau nggak keluar dari sumur, masuk teko, betul nggak? Wah, jadi kopi, jadi teh, es, terus isinya terbatas. Saya beri Dedi 11 wae, tuamin 11. Cis, berapa? 5.000. Murahan, udah mulai murahan kalau udah keluar dari sumur, masuk teko murahan. Amat dikit aja sekitar rutin, berapa? 2.000. Betul. Terus kesana kesini teko itu tergantung yang beli. Dibeli, dibawa kemana-mana, diisi sesuai dengan kepentingan yang bayarnya. Murah apa murahan? Murahan. Sumur murah, tidak pernah jualan sumur itu. Air kok timbul berapa galon, berapa pikul, bawa pulang, tidak perlu beli. Jadi sumur itu murah apa murahan? murah. Sumur murah. Teko mesti murahan. Didol kalau ini sesuai dengan kepentingan orang yang belinya. Oke, bro. Oke. Jadi wanita kebenaran ada di mana? Sumur. Sementara yang keluyuran wanita kebohongan yang pakai baju Kebenaran. siap-siap tertipu bro oleh baju kebenaran yang dipakai oleh si pembohong itu. Allah sudah menyatakan 1500 tahun yang lalu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kebenaran di dunia adalah kebohongan yang terselubung. Besok Jumat yang khotbah siapa? Mas Jul. Ayah, wali piro. Wah ini murahan udah kalau udah wali piro murahan. Kalau ada konten dikasih amplop komplain murahan. Mas No. Saidi. Konten kok dikasih amplop komplain. Kok mau 500, maunya berapa? 1 juta kayak, wah murahan ya. Teko. Ayo siapa besok Jumat yang mau khotbah?
Mau mental sumur apa mental teko? Sunyi amat. Ayo silakan Des. Orang-orang begini. Itulah kisah kebenaran dalam sumur. Maka jadilah sumur. Jangan jadi teko. Karena sumur itu murah, tapi tidak murahan. Ya, kalau iklan apa kan? Murah, tapi tidak murah. Oke bro, dihilangkan ya mental-mental itu dihilangkan. Jangan sampai ada laporan lagi ke saya tentang urusan-urusan kayak gitu. Dan saya kalau dengar orang Darussalikin mentalnya begitu, berhenti dari Darussalikin. Tidak mau saya ada laporan dari masjid. Karena ketum sama penasehat Dewan Masjid sudah datang ke saya, tak ambil. Serius ini bro. Jangan ya. Dunia ini nggak tahu sampai kapan kita nikmati. Jangan tukar akhirat dengan dunia yang tidak seberapa. Kalau kata kiai, kata ustaz, kata ulama, wala tastaru bi ayatillahi sama nangkolila. Jangan coba-coba engkau jual belikan ayat-ayat Allah dengan nilai yang sedikit, dengan nilai yang murah. Jadilah sumur yang murah, jangan jadi teko yang murah. Yang digunakan sesuai kepentingan orang yang beli. Oke benar? Oke ya. Kembali ke itu masalahnya betul. Wah, arang-arang ngaji ini. Aku udah rasa cara ini. Nah, ini makanya orang lucu. Akhirat yang mempunyai keutamaan sebegitu besar, menggapainya tidak perlu dengan bersusah payah, tidak perlu capek, dan tidak ada kesulitan untuk mencapainya, dilalaikan. Sementara dunia yang nggak seberapa sih dunia ini? Sementara untuk mendapatkannya harus bekerja keras dan kesulitan-kesulitan yang merintangi untuk mendapatkan dunia dibela-belain. Coba, segitu hebatnya urusan dunia, urusan akhirat dikalah-kalahin, kan lucu. Padahal dunia ini mataul kesenangan ya. Menipu kesenangan yang hakiki nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan di dunia adalah kemuliaan fata morgana, kamuflase, kebaikan kamuflase. Kemuliaan yang asli adalah di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Oke bro, siapa yang khotib besok? Sampai. Oke ya, lanjut. Tidak hanya cuma sekedar cerita, kebetulan ada ceweknya dua ya, ada cerita cewek dua. Yang cowok nggak usah ngiri, karena apa? Yang cowok cukup senang membayangkan wanita cantik tadi. Oke, yang komplain silahkan. Saya cuma cerita wanita mandi di sumur, ya kan? Yang bukan wanita mandi di sumur jangan tersinggung. Ini bukan urusan singgung-singgungan, urusan cerita. Yang cerita saya loh, dan saya tidak mengatasnamakan siapa. Kalau kurang paham, kurang jelas, silakan ketemu saya. Nanti tak perjelas lagi. Ben detail. Oke ya. Ini kata si Musoni begitu. Kasihan gitu ya. Ini adumat Musoni ini. Gue pelatu dia gitu. Wakolat bi amril akhirat. Dan sedikit sekali cintanya terhadap akhirat. Makanya mestinya cintai akhirat sepenuhnya. Cintai dunia statusnya gitu. Cintai Allah sepenuhnya. Cintai dunia jangan sebaliknya. Cinta dunia sepenuhnya. Cinta Allah sakobre. Ya kan? Ya lagi perlu ya Allah. Nek gak perlu hilang. Nek perlu Gusti Allah tidul. Nek perlu sejak demo, sejak kampanye, wah kesian sudah.
Goblok aja. Masih. Ketawa coba. Bahwa yang lamu minafsihi kasrota mayatahamaluhu. Ya. Dan dia itu tahu tentang dirinya sendiri kasrota mayatahamaluhu. Jadi akan banyaknya yang dipikulnya dari kelelahan. Minat abi lelah. Kita kan kalau habis kerja kan capek lagi. Kabeh. Wis dirasik lho. Mboten kuat ragane. Urusan dunia itu sampai ngono lho kowe. Aku belum tahu. Aku sholat tahajud sampai loro kabeh, Pak belum tahu. Yes. Pulas. Tulus. Kowe tak ae ora filah ning jero gua gatune turu. Diapurane diancuk. Ya kali aku. Aku munggah mendhuwur. Wah. Aku muter-muter. Tak kira nek topo tenan. Biar nek ngerti arep nggo turu ora tak gawe ngene tak gawe kotak nganggo lawak dikunci. Ngerti yo nggo turu. Cajar ra genah tenan kadang-kadang yo. Ora semuanya mlebu gua ora turu. Menang. Turu ning kamar. Ayo Mas. Bercanda bro. Tapi serius. Wa yuqasi minal masaki ya. Dan mengukur kemasakotan ya. Terus kelelahan, kesulitan. Ada yang betapa sulitnya dunia itu. Bitolabi ribet dunia ya di dalam mencari keuntungan dunia yasir yang sedikit al-hakir lagi hina. Dunia itu sedikit lagi hina, tapi betapa sulit kita untuk mencari. Tapi dibela-belain. Akhirat yang tidak susah, tidak sulit, tidak apa, punya keutamaan yang luar biasa disepelein, malah kadang-kadang ditukar dengan kepentingan dunia. Akhirat diakal-akalin, yang penting dunia dapat. Gendeng kan? Ngono kok urip iki. Ya Allah. Makanya wa idza tasalalahu minhu syai'un tafihun. Dan apabila telah berhasil dari keuntungan dunia baginya sesuatu, tapi yang sedikit itu bita'abin dengan capek, kasirin yang banyak, nasiyah ta'abahu, maka ia lupa akan capeknya. Wa adamana lahu min rizqid dunya faniyah, dan menganggap apa yang ia peroleh dari keuntungan dunia yang rusak itu gonaman jasiman sebagai keuntungan yang besar. Begitu udah dapat dunia yang didapatkan dengan berjerih payah susah, orang diisin barang yang penting dunia dapat. Dia merasa katanya itu dianggap sesuatu yang besar. Bahkan yang dimakan cuma sampai kenyang, diminum cuma sampai gelangan, dipakai rabi kawin sampai ngilu. Enggak ada sampai enak, enggak ada sampai ngilu. Lebar ngilu leh. Oh ngilu enggak? Ngilu enggak kalau habisnya? Ya coba jujur, ngilu enggak? Ngilu apa enak? Ngilu apa enak? Ngilu. Ngilu nambah. Saya ibu kurang ngilu nambah. Saya ngilu kan bapak-bapak terus masuk disek. Nyemplung semua. Nyemplung semua. Nambah. Itu ya. Apalagi yaksa ya'rifu min nafsihi hadhil asofa. Nah, terus dipertanyakan, apakah tidak takut orang-orang yang mengetahui dari dirinya sendiri hadhil asofa akan sifat seperti ini? Apa manusia yang ngerti sifatnya seperti ini nggak takut dia? Takut apa? Yakuna indallahi minal munafiqin, bahwa ia nanti di sisi Allah menjadi sebagian dari golongan orang munafik. Luarnya kebenaran tapi dalamnya kebohongan. Apa enggak takut kalau dia sendiri tahu sifatnya seperti itu, nanti di sisi Allah digolongkan orang munafik. Jangan munafikin orang, jangan ngapirin orang kalau lu sendiri pada munafik. Mau bohongin orang terus pakai jubah kebenaran ini.
mikir bro. Ayo bro, mikir bro. Jangan berani bro. Munafik. Level munafik. Yakin. Ayo bukan. Wa bima wa'adallahu bihi minal mutasakkikin. Dan di dalam apa yang telah Allah menjanjikannya dari orang-orang yang ragu-ragu. Terhadap Al-Qur'an. Orang yang ragu imannya dipertanyakan. Lah buat apa kalau tahlilan pakai nyebut dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan. Itu petunjuknya orang yang takwa, tapi orang dienggo. Cuman dipakai akal-akalan lu ngapusi wong munafik. Walam yablugna fi jumlati ma balaguna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sampai kepada kita dalam jumlah apa yang telah sampai kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sholamul faridan wala sholatan wahidatan. Bahwasanya dia telah sholat sendirian dan tidak sekali sholat. Jadi Nabi selalu sholat berjamaah dan selalu jadi imam. Nabi gutang nggak sholat nggak jadi imam itu ketika beliau sakit, digantikan sahabatnya namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi untuk menjaga dengan sholat ya memudahkan, kemudian terus menerus sholat jamaah. Makanya usahakan kalau sholat sendirian tetap aja imaman, tidak apa-apa. Ya, karena di belakang kita pasti ada jin yang ikut. Jin itu jamaahnya sama manusia, dan jin tidak bisa mengimami manusia. Manusia bisa ngimamin jin. Karena jin juga ditakluk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin itu ya ibadah, tapi nggak bisa jadi imam. Dia makmumnya sama manusia. Makanya kalau pas ada yang kholwat atau ada yang mu'akabah, kok nggak ada temennya, kok di belakang tiba-tiba ada yang amin, nah, mesti mereka masuk lari gimana, ada temennya kok malah lari. Itu karena jamaah itu termasuk itu sama wallahu a'lam bishawab. Demikian tabarukan kita penasihat hidup dunia bahwa soal imaniyah sebagai referensi atau kita di dalam kajian apapun soal terkait itu kita ngobrol kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dari inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamizina wa li talamizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat wa taqi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar
rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan, disampaikan, dan ada hal-hal lain yang mau dilaksanakan malam hari ini, nanti setelah ini bisa didiskusikan bersama. Demikian, salam seger waras, selamat wilujeng rahayu lir sambikala, tebih saking Rudito. Salam sembuh, sehat, selamat, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.